Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Adelia Yovinda di pelajaran matematika. Di video kali ini, kita akan membahas bab baru, yaitu segi 4. Segi 4 adalah poligon yang mempunyai 4 sisi. Dan poligon adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh sisi-sisi yang berupa garis lurus. Yang pertama adalah persegi panjang. Di sekitar kita, pasti banyak sekali benda-benda yang permukaannya berbentuk persegi panjang. Contohnya adalah layar komputer atau layar handphone yang sedang kalian lihat saat ini. Ada juga cover buku yang bentuknya persegi panjang. Dan masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang permukaannya berbentuk persegi panjang. Lalu, sifat persegi panjang. Misalnya ibu punya persegi panjang dan titik sudutnya A, B, C, D. Nah, untuk mempermudah kalian, kalian tuh saat menulis titik sudut dipastikan dari kiri bawah, lalu ke kanan, lalu ke atas, lalu ke kiri lagi ya, walaupun bentuknya tidak seperti ini misalnya, agar mempermudah kalian ke depannya. Sifat yang pertama adalah sisi-sisi yang berhadapan pada persegi panjang sejajar dan sama panjang. Kita lihat nih. Garis DC dan garis AB ini berhadapan, maka dia itu akan sejajar. Jadi jika diperpanjang, mereka tidak akan ada titik potong dan jaraknya akan selalu sama. Lalu jika kita ukur panjang DC dan panjang AB, kita coba pindahkan ya. Nah, maka tidak terlihat kan ya panjang DC-nya. Maka panjang DC akan sama dengan panjang AB. Maka AB sejajar dengan DC dan AB panjangnya akan sama dengan DC. Begitupun dengan yang AD. AD akan sejajar dengan BC dan AD ini akan sama panjangnya dengan BC. Lalu kita gambarkan diagonal. Diagonalnya ada diagonal AC dan diagonal DB. Diagonal-diagonalnya pada setiap persegi panjang sama panjang. Maka AC sama dengan BD. Jadi ini panjangnya akan sama ya. Lalu ini adalah titik potong. Ini disebut titik O. Diagonal-diagonal pada setiap persegi panjang saling membagi dua sama panjang. Nah, di sini AO panjangnya akan sama dengan BO, sama dengan CO, sama dengan DO. Lalu, besar sudut-sudut pada setiap persegi panjang sama besar, yaitu, nih, ini tuh akan 90 derajat. Sudut A 90 derajat, sudut B 90 derajat, sudut C 90 derajat, sudut D 90 derajat, maka besar sudut semuanya ini akan 90 derajat atau sudut siku-siku. Maka total sudut dalam persegi panjang adalah 360 derajat. Jika kita jumlahkan semua sudutnya, ini akan 360 derajat. Maka dapat disimpulkan, persegi panjang adalah segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Contoh, pada gambar di samping panjang AB sama dengan 2x cm, BC 17 cm, DC 24 cm, dan AD Y tambah 8 cm. Tentukan nilai X dan Y-nya. Seperti yang kita tahu ya, sisi yang berhadapan sama panjang. Maka panjang AB akan sama dengan panjang DC. AB-nya berapa? 2X. 2X sama dengan panjang DC-nya dari sini 24 cm. Kedua ruas dibagi 2, maka X sama dengan 12. Jadi, nilai X-nya sama dengan 12. Lalu, panjang AD. Ini sama dengan panjang
BC. Ini ya, akan sama. Karena BC-nya diketahui 17, maka Y tambah 8 sama dengan 17. 17 di sini. Kedua ruas dikurangi 8, maka Y sama dengan 9. Jadi nilai Y sama dengan 9. Contoh 2. Pada persegi panjang PQRS, besar sudut SQP sama dengan 59. SQP ini ya, 59 derajat, dan panjang diagonal PR adalah 8,4 cm. Tentukan nilai X, nilai Y, panjang QO. Oke, yang pertama itu tentukan nilai X. X-nya ini sama dengan 59. X karena sudut dalam berseberangan. Yang kedua, Y ditambah 59, ini ditambah ini akan sama dengan 90 derajat karena sudut QRS-nya siku-siku. Ini siku-siku. Maka kedua ruas dikurangi 59. Maka Y sama dengan 31 derajat. Lalu yang ketiga, kita cari panjang QO. Panjang QO, ini QO ya. Panjang QO ini akan sama dengan panjang PO. Lalu yang diketahui adalah PR. PR-nya adalah 8,4, maka PO adalah setengah PR. Ini adalah setengah dari sini. Maka setengah dikali 8,4 sama dengan 4,2. Gitu. Nah, pembahasan kita berikutnya adalah persegi. Di sekitar kita banyak sekali barang-barang yang berbentuk persegi. Contohnya adalah papan catur. Jika kalian ukur, panjang dan lebarnya ini akan sama. Lalu yang kedua adalah ubin lantai. Biasanya ubin lantai berbentuk persegi panjang. Sifat persegi, misalnya ibu punya persegi ABCD. Nah, bangun persegi merupakan persegi panjang yang khusus. Maka, sifat-sifat persegi panjang merupakan sifat-sifat persegi juga. Misalnya, sisi-sisi yang berhadapan pada persegi sejajar dan sama panjang. Jadi, DC sama dengan AB, gitu ya. Dan diagonal-diagonalnya pada setiap persegi sama panjang. Jadi, diagonal AC akan sama dengan diagonal DB. Lalu yang ketiga, diagonal-diagonal pada setiap persegi saling membagi 2 sama panjang. Seperti yang tadi juga ya, maka ini akan sama dengan ini. Dan ini juga akan sama dengan yang ini. Oke. Lalu yang terakhir, besar sudut pada setiap persegi sama besar, yaitu 90 derajat. Sudutnya ini jika kalian ukur adalah 90 derajat. Lalu sifat-sifat persegi, ini ditambah lagi ya dari yang sifat persegi panjang tadi. Yang pertama, panjang sisi-sisi setiap persegi sama. Misalnya ini adalah sisi DC, CB, BA, DC. Lalu kita coba putar. Jika saat dia diputar posisinya akan menempati posisi yang lainnya gitu ya, dia pasti sisinya sama. Ya. Jadi DC ini panjangnya sama dengan CB, sama dengan BA, sama dengan DA. Lalu kita gambar ke diagonal. Diagonal-diagonal setiap persegi berpotongan membentuk sudut siku-siku. Nah, ini DOC ini akan siku-siku, COB siku-siku, AOB siku-siku, DOA juga siku-siku. Yaitu 90 derajat. Maka jika dijumlahkan, ini adalah 90 derajat. Diagonal-diagonal setiap persegi membagi sudut-sudut persegi menjadi 2 bagian yang sama besar, yaitu 45 derajat. Nah, sebelumnya kan kita sudah ketahui kalau ini itu adalah 90 derajat. 90 derajat. Maka, jika dibagi seperti ini, kita bagi dengan diagonal,
maka dua bagian yang sama besar itu 45. Sudut yang ini, kita ganti coba. Nah, sudut ini dan sudut ini besarnya akan sama, yaitu 45 derajat. Nah, 45 derajat ya. Maka persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Ini kesimpulannya. Contoh 3. Jika persegi PQRS, sisi PQ 8 cm. PQ, kita lihat ini 8 cm. Oke. Nah, jika panjang SR sama dengan 2X ditambah 2 cm, tentukan nilai X. Oke, yang ini anggap tidak ada ya. Ini kesalahan. Oke. SR sama dengan PQ. SR sama dengan PQ karena sisi-sisi persegi sama panjang. Sini 2X ditambah 2 sama dengan 8. Kedua ruas dikurangi 6. Kedua ruas dikurangi 2, maka 2X sama dengan 6. Kedua ruas dibagi 2, maka X sama dengan 3. Jadi X-nya adalah 3 ya. Lalu yang B, besar sudut AOB sama dengan 90 derajat. Sudut SOR siku-siku. SOR. Ini ya, ini siku-siku. Maka 3Y sama dengan 90 derajat. Y sama dengan 90 derajat dibagi 3 sama dengan 30 derajat. Oke, yang ketiga adalah pembahasan jajar genjang. Ini adalah contoh-contoh bentuk jajar genjang. Sifat jajar genjang, misalnya ibu punya jajar genjang A, B, C, D. Sifat yang pertama, pada setiap jajar genjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Di sini sisi yang berhadapan adalah AB dengan DC. Lalu kita coba ya, apakah nanti dia saat diputar bisa mengisi sudut yang lain, garis yang lain. Coba kita putar. Nah, yang awalnya tadi di DC diputar jadi ada di DAB, maka besar sudut DC maka panjang AB akan sama dengan panjang DC. Begitupun dengan DA, panjang DA akan sama dengan panjang DC. Yang kedua, pada setiap jajar genjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Di sini sudut A dan sudut C, ini besarnya akan sama. Lalu sudut D dan sudut B, ini juga besarnya sama. Lalu pada setiap jajar genjang, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Misalnya besar sudut A ditambah sudut D, ini ditambah ini adalah 180 derajat. Kenapa? Kita coba nih ya. Sudut A ini kita pindahkan ke sini. Kita panjangkan garis AD ini. Lalu karena sudut A ini adalah sehadap ya dengan sudut D yang bagian sini. Nah, maka sudutnya ini adalah 180 derajat. Begitupun dengan sudut B ditambah sudut C itu 180 derajat. Ya, sudut ini misalnya sudut alfa awalnya, nah ini akan sama. Oke, begitupun dengan yang lainnya. Misalnya sudut A ditambah sudut B. Ini A, ini B. Kita misalnya perpanjang lagi garis yang ini. Garis AB ini kita perpanjang. Ups, maksudnya lurus ya. Nah, dari sini sudut yang di bagian sini ini sehadap dengan sudut B kan, misalnya ini beta. Nah, ini pun akan
akan besarnya sama, maka jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Begitupun dengan C ditambah D. Nih, ini ditambah ini sama ya hasilnya. Ini juga, ini ditambah ini pun hasilnya sama, 180 derajat. Oke, lalu kedua diagonal pada setiap jejer genjang saling membagi 2 sama panjang. Nih, di diagonal 1, misalnya kita sebut sini O. DO, BO. Ini saat dibagi dengan diagonal lainnya, maka panjang DO akan sama dengan panjang BO. Begitupun dengan panjang AO akan sama dengan panjang CO. Contoh 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nilai X dan besar sudut PQR. Jawab. SR, ini SR-nya ya, akan sama dengan PQ ya, karena sifatnya tadi kan. Maka X ditambah 4 sama dengan 6. Ini sama dengan ini. Kedua ruas dikurangi 4, maka X sama dengan 2. Lalu besar sudut PQR ditambah besar sudut SPQ sama dengan 180 derajat. Mana tadi? SQR ditambah SPQ PQR ditambah SPQ adalah 180 derajat. Jadi yang ditanya ini ya, PQR. Yang ditanya adalah sudut yang ini. Nah, seperti yang tadi ya, sudut yang berdekatan jumlahnya akan 180 derajat. Besar sudut PQR ditambah 56 sama dengan 180 derajat. Kedua ruas dikurangi 56, maka besar sudut PQR sama dengan 124 derajat. Nah, cukup sekian di video yang kali ini. Saksikan juga video part 2-nya karena Ibu akan bagi-bagi poin di situ. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.